Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi saudara. Hari ini saya akan menyampaikan pelajaran tentang harapan. Harapan itu sangat penting. Karena sekarang ini ada begitu banyak orang yang hidup dalam keputusasaan. Ada begitu banyak anak-anak muda yang bunuh diri karena hidup di dalam keputusasaan. Ada begitu banyak bahkan hamba-hamba Tuhan yang mau meninggalkan pelayanannya karena putus asa. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ada harapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar tentang harapan. Harapan itu sangat penting. Tanpa harapan kita tidak dapat memiliki iman. Karena iman adalah substansi segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan adalah titik awal iman. Dalam Amsal 13 ayat 12 kita membaca, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Bila kita memiliki keinginan atau harapan dan tidak terpenuhi, maka itu bisa menjadikan kita sakit. Tidak hanya di dalam hati dan emosi kita, tapi juga di dalam tubuh jasmani kita. Di sisi lain kita membaca, ketika keinginan itu datang, itu adalah menjadi pohon kehidupan bagi kita. Pertama kali pohon kehidupan disebutkan ada di Taman Eden. Tuhan berkata bahwa jika mereka makan dari pohon kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya. Ini menyiratkan bahwa pohon kehidupan disamakan dengan kehidupan kekal, yang disamakan dengan kehidupan kebangkitan Yesus. Karena itu, harapanlah yang menjadi kunci bagi kehidupan Yesus yang hidup di dalam kita dan melalui kita. Definisi Alkitab tentang kata harapan adalah antisipasi sukacita yang baik atau ekspektasi sukacita akan hal-hal baik yang akan terjadi di masa depan. Harapan yang menyenangkan bahwa keadaan kita akan berubah menjadi lebih baik. Iblis ingin kita percaya bahwa jika kita mengalami situasi negatif, maka kita tidak akan pernah berubah. Atau jika kita mengalami sesuatu yang baik, itu tidak akan berlanjut. Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia dapat mengubah situasi apapun dan memberi kita harapan. Berikut ini saya akan bagikan kepada saudara beberapa kunci yang membuat kita memiliki harapan dan bisa menimbulkan tingkat harapan kita. Yang pertama, harapan datang di saat kita memiliki pewahyuan tentang kebaikan Tuhan. Di pelajaran yang lalu, saya berbicara tentang 4 nilai. Dan salah satu nilai tembok itu adalah Tuhan itu baik. Ketika engkau mendapatkan pewahyuan tentang kebaikan Tuhan, maka harapan akan timbul di dalam dirimu. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima kita membaca, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bila kita benar-benar tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, akan ada harapan dan kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Sekalipun kita mengalami masa sulit, kita tahu bahwa kita ada harapan di ujung jalan kita, karena Tuhan itu baik. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bila kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan pengharapan kita, maka akan dipenuhi kita dengan sukacita dan kedamaian oleh Roh Kudus. Tuhan mengasihi kita dan Dia mengagumi kita dan Dia memiliki rencana indah untuk hidup kita. Kita tahu dalam Yeremia 29 ayat 11,
Sudah berkali-kali kita tahu bahwa Dia sudah menuliskan semua rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kita. Dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini bukan berarti kita nggak akan mengalami masalah, kesulitan, tapi tidak peduli apapun yang terjadi, kita akan selalu menemukan kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti kita senantiasa. Haleluya. Yang kedua, harapan datang saat kita merenungkan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang teguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Alkitab juga mengatakan bahwa semua janji Allah di dalam Dia adalah ya. Haleluya. Dan di dalam Dia, amin. Untuk kemuliaan Allah melalui kita. Adalah penting bahwa kita berfokus pada firman Allah dan janji-janji Allah, dan bukan pada keadaan kita. Apapun yang kita fokuskan akan tumbuh dalam pikiran dan hati kita. Jika kita memikirkan masalah kita sepanjang waktu, maka mereka akan tampak lebih buruk, dan kita akan kehilangan harapan. Di sisi lain, ketika kita berpikir dan merenungkan firman Tuhan, maka tingkat harapan kita akan meningkat. Kita memiliki contoh Joshua dan Kaleb dan 10 mata-mata. Kita tahu 10 mata-mata hanya melihat raksasa dan kota-kota yang bertembok. Yang mereka lihat hanyalah masalah. Dan kemudian mereka berkata, kita tidak dapat melawan orang-orang besar, raksasa, karena mereka lebih kuat dari kita. Bilangan 13 ayat 31. Mereka kehilangan harapan dan tidak dapat masuk ke dalam tanah yang dijanjikan. Sedangkan sebaliknya, Joshua dan Kaleb, di sisi lain, mereka juga melihat raksasa-raksasa itu. Namun mereka fokus kepada janji-janji Tuhan dan firman yang diberikan Tuhan melalui Musa. Mereka berkata, marilah kita naik sekaligus dan mengambil alih, karena kita mampu mengatasi itu. Saudara bisa baca itu dalam Bilangan 13 di ayat yang ke-30. Abraham adalah salah satu contoh terbesar dalam Alkitab tentang seorang pria yang memiliki pengharapan. Kita baca dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, dan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kata mengetahui dalam bagian itu berarti belajar secara mendalam. Abraham tahu dia sudah tua dan Sarah tidak dapat memiliki anak, tapi dia memilih untuk tidak memikirkannya sepanjang waktu. Dan kita lihat bahwa di dalam Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, dan dia memilih untuk fokus pada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk tidak membawa pikiran kita fokus kepada yang lain, fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada setiap janji-janji dan firman Tuhan. Yang ketiga, harapan datang melalui perkataan yang kita ucapkan. Ayub 22 ayat 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Sewaktu kita terus-menerus mengucapkan kata-kata positif yang baik, berdasarkan firman Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan, kegelapan keputusasaan akan berlalu dan cahaya harapan Allah akan bersinar
ke dalam hati kita. Kita perlu mengucapkan kata-kata pengharapan, biarpun situasinya terlihat sia-sia. Kita membaca dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita dapat menemukan banyak lagi ayat-ayat kitab suci yang memberi kita harapan dan kita mengakuinya. Kita dapat menemukan banyak janji dalam Roma, contohnya Roma 8 ayat 31-32. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Salah satu ilustrasi harapan terbaik kita temukan dalam Yehezkiel 37. Ini adalah cerita tentang lembah yang berisi tulang-tulang kering. Di dalam ayat 2 kita membaca bahwa Roh Tuhan membawa Yehezkiel untuk melihat tulang-tulang di sekeliling itu. Ada begitu banyak bertaburan di seluruh lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering, firman Tuhan. Tulang-tulangnya sangat kering karena sudah lama berada di sana. Hal itu juga berlaku bagi kita hari ini. Situasi negatif terus berlanjut untuk waktu yang lama. Seakan-akan membuat harapan itu menjadi hilang. Ini seperti orang lumpuh yang sedang berbaring di kolam Bethesda. Selama 38 tahun dia terbaring di sana. Ketika Yesus bertanya kepadanya apakah dia ingin disembuhkan, dia bahkan tidak bisa menjawab iya. Dia hanya berbicara tentang situasinya yang tanpa harapan. Dia tidak mengharapkan apapun untuk berubah. Tulangnya sangat kering. Di dalam ayat 3 kita membaca, dan dia berkata kepadaku, "Hai anak manusia," Yehezkiel 37 tadi ya, "dapatkah tulang-tulang ini hidup?" Maka aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkau tahu." Dia berkata kepada Allah, "Saya tidak berpikir mereka bisa hidup. Tapi Tuhan, Kamu tahu." Dalam ayat 4 kita membaca sekali lagi, ia berkata kepadaku, "Bernubuatlah kepada tulang-tulang ini dan katakan kepada mereka, tulang kering, dengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dengan kata lain, katakan kepada tulang-tulang ini, engkau harus hidup." Oleh karena itu kita harus mengatakan kepada situasi negatif kita yang merupakan tulang-tulang kering dalam hidup kita, dan katakan, dengarlah firman Tuhan. Saya tidak peduli seberapa buruknya situasiku. Inilah yang Alkitab katakan. Tuhan akan memberikan saya masa depan dan harapan. Tulang-tulang ini akan hidup kembali. Tuhan akan memberkati saya dan memberi saya terobosan. Kita dapat mengatakan firman Allah dan mengucapkan pengharapan di mana tidak ada harapan. Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 8, "Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu." Itulah firman iman yang kami beritakan. Kekuatan untuk mengubah situasi keadaan kita ada di mulut kita. Kehidupan, kekuatan hidup dan mati ada di lidah kita. Dalam Yehezkiel 37 ayat 7, kita membaca bahwa tulang-tulang itu akhirnya mulai bergerak. Sesuatu mulai terjadi ketika Yehezkiel mengucapkan firman Allah atas tulang-tulang itu. Dengan cara yang sama, sesuatu akan mulai terjadi di dalam alam roh spiritual ini. Ketika kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan kepada situasi dan masalah kita, maka tulang-tulang itu seperti di dalam ayat 9 Yehezkiel 37 menjadi tentara yang hebat, maka engkau akan diberikan pengharapan yang luar biasa. Masalah-masalahmu akan diselesaikan dengan luar biasa. Dan yang keempat, harapan muncul di saat kita mengingat hal-hal baik yang telah Tuhan lakukan bagi kita di masa lampau. Di dalam Mazmur 77 ayat yang kedua, Daud berkata, "Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan." Jadi kita jelas, kita melihat pemazmur sedang mengalami masalah. Dia mungkin saja berkecil hati dan
segala sesuatu dia rasa sangat sia-sia. Tapi kemudian di ayat 6, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Di ayat 12 dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Nyanyiannya di malam hari adalah sebuah nyanyian tentang semua hal indah yang telah Tuhan lakukan untuknya di masa lampau. Ini adalah nyanyian yang dinyanyikan saat semua tampak begitu tak berdaya dan gelap. Kita juga perlu memiliki nyanyian di malam hari. Nyanyian apakah itu? Tentang hal-hal baik yang Tuhan lakukan untuk kita di masa lampau. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah Dia menyembuhkan tubuh kita? Menjawab doa kita? Pernahkah Dia memberkati kita, merawat kita, dan melakukan hal-hal indah untuk kita? Lebih jauh lagi, alasan terbesar untuk memiliki nyanyian di malam hari, karena kita mengingat apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib. Meskipun kita mengalami pengalaman malam hari yang gelap, suatu hari kita akan bersama Yesus dalam kekekalan. Kami membaca sebuah nyanyian di malam hari dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18 yang berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini berarti kita dapat bersukacita meskipun keadaan kita sedang tidak baik, karena Tuhan adalah sumber sukacita kita dan bukan keadaan kita. Di sisi lain, saat kita bersukacita dan memiliki nyanyian di malam hari, maka mungkin pohon ara akan berbunga lagi. Akan ada buah di tanaman kehidupan kita. Tuhan sering mengembalikan apa yang hilang dari hidup kita dan mengubahkan keadaan kita saat kita mulai bersukacita dan memiliki nyanyian di malam hari. Dalam Kisah Rasul 16 kita memiliki contoh Paulus dan Silas di penjara. Kita semua tahu apa yang terjadi kepada mereka. Mereka dirantai kaki dan tangan mereka, dibelenggu. Sesuatu kelihatan tampak sia-sia. Tidak ada harapan. Tetapi pada tengah malam mereka mulai bernyanyi dan memuji Tuhan. Tuhan mengirimkan gempa, pintu-pintu penjara terbuka, rantai mereka terjatuh dan mereka bebas. Ketika mereka memiliki nyanyian di malam hari, Tuhan mengubah situasi yang tanpa harapan menjadi penuh harapan. Demikian juga Tuhan bisa mengubah keputusasaan kita menjadi suatu harapan, sehingga kita akan bisa bernyanyi di malam hari. Di dalam Zakaria 9 ayat 12, kembalilah ke kubu pertahanan, hai orang-orang yang taat kepada harapan. Bahkan sampai hari ini aku menyatakan bahwa aku akan memulihkan 2 kali lipat daripadamu. Benteng yang disebutkan di sini adalah benteng harapan. Adalah penting bahwa kita kembali ke kubu ini dan tinggal di sana. Di tempat di mana kita tidak pernah kehilangan harapan kita. Kita membacanya, aku akan mengembalikan 2 kali lipat untukmu. Mereka akan menerima 2 kali lipat untuk apa yang telah hilang dari mereka. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan harapan. Dia adalah Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau berhenti berharapan, karena sumber pengharapan itu ada bersama dengan kau. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersuka cita karena kami punya Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu berputus asa dalam setiap keadaan yang menimpa kehidupan kami. Apakah itu dalam penyakit, dalam kesulitan ekonomi, dalam masalah keluarga kami, dalam situasi apapun yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, yang seolah-olah semuanya seperti tembok yang kami hadapi. Tapi kami tahu Firman-Mu berkata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Allah setia, Dia akan memberikan kepada kami jalan keluar ketika kami dicobai.
ada harapan bagi kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu, kalau ada di antara anak-anakmu yang sedang bergumul pada hari ini dengan suatu situasi yang sangat sulit, maka di dalam nama Yesus, aku nyatakan, biarlah pintu terbuka di setiap tembok-tembok yang tertutup. Tuhan membuka jalan bagi mereka dalam setiap situasi mereka. Karena Engkau Tuhan kami, sehingga ada harapan bagi kami yang mengandalkan Engkau. Biarlah pada hari ini, anak-anakmu menjadi bersukacita kembali. Karena Tuhan menjadi sumber pengharapan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya. Biarlah sepanjang hari ini engkau penuh dengan sukacita. Karena Tuhan penuh harapan ada bersama dengan kau. Ketika engkau melanjutkan pekerjaanmu, segala usaha yang kau lakukan akan berhasil. God bless you. Stay safe. Jesus love you.